Yuhu, yos kawan-kawan, ada Kang Nime di sini. Hai Bekicot, udah pada mandi belum? Lah, Bekicot siapa Min? Atuh kumaha, Bekicot ya kita ini kawan-kawan. Kok kita Bekicot Min? Ya iya atuh, kita hobi dalam rumah, membaca komik dan menonton anime, kayak Bekicot. Kalau ada temen musik rumah kita, baru kita keluar. Ya juga ya Min ya, kita mirip Bekicot ya. Ya iya atuh. Mulai sekarang penonton channel tercinta ini akan dipanggil Wancot. Apa tuh Min Wancot? Kawan-kawan Bekicot. Nah, kali ini Mimin Bekicot akan bahas chapter One Piece 1020 yang sudah keluar minggu kemarin. Lah kok telat Min? Iyalah, gimana sih, kemarin habis sakit nih Min, baru selesai nih buat videonya. Maaf ya, let's go meluncur para wancot sekalian. Chapter 1020 dikaruniakan judul Robin vs Black Maria. Dikaruniakan Min, ngomong aja berbelibet ya, dikaruniakan judul Robin vs Black Maria. Tampaknya ini pertandingan gede-gede ya. Gede-gedean apa Min? Otak wancot jangan pada ngeres atuh. Ya gede-gedean buah-buahan lah. Ngaco lo Min, gede-gedean kekuatan lah. Masa buah-buahan? Oh iya bener juga kalian wancot. Udah lanjutlah, skip. Di cover pack ini kita melihat Denjiro sedang makan tempura udang dalam mimpinya. Tapi ternyata di kenyataannya dia sedang memakan rambutnya sendiri. WKWK. Ini cover hasil request ya para wancot sekalian. Jadi ya nggak ada artinya. Di gambar pertama kita melihat atap tengkorak Onigashima. Di situ tampak perbincangan anak melawan ayahnya yang durhaka. Loh, kok ayahnya yang durhaka Min? Biasanya kan anaknya. Ya iya atuh, Kaido kan sebagai ayah ngasih borgol ke Yamato anaknya. Kalau Yamato keluar dari Wano, borgolnya meledak. Itu kan namanya tindak diskriminasi terhadap anak-anak. Nanti diomelin sama Kang Seto. Jadi di sini Kaido yang durhaka, wancot sekalian. Masih banyak alasan untuk membuat Kaido menjadi ayah durhaka, ayah yang durjana. Tapi kita skip aja atuh daripada videonya kelamaan. WKWK. Kaido sang ayah durjana berkata kalau Makami Inu yang dimakan Yamato adalah Joan Mythical yang sangat GGWP. Oh, ternyata begitu ya. Menurut Kaido, Makami adalah pelindung Wano. Untuk pelindung Wano bukan Bekicot ya. Para wancot sekalian, kalau Bekicot pelindung Wano, Denden Mushi harus jagain Wano dong. Denden Mushi itu siput laut, Bekicot, bukan Bekicot. Oh iya, salah aku ternyata. Oleh karena Makami adalah pelindung Wano dan sudah dimakan Yamato, maka Kaido menyuruh Yamato untuk melindungi Wano untuk dirinya. Gak tanggung-tanggung. Kaido sekalian menyuruh anaknya itu sambil menghempaskan pemukul kastinya ke arah Yamato. Sebenarnya Kaido kecewa karena membiarkan buah setan pelindung dari Wano itu dimakan Yamato, penggemar Oden. Ya juga sih penggemar Oden mau lindungi Wano, tapi dimakan sama anaknya yang penggemar Oden. Begitu aja terus. Dengan tegas dan wujud mythical Joan Makami, Yamato menjawab ayahnya yang durjana itu. Siapa sudi melindungi Wano demi dirimu? Mendengar jawaban Yamato pun, Kaido memberikan argumen, berharap Yamato menurutinya. WKWK. Mungkin Orochi memang seorang tiran, tapi dia berhasil mengubah negeri ini menjadi sebuah pabrik senjata besar. Kau cukup mengambil alih tahta itu sebagai ketua kelas dan menikmati hasilnya. Loh kok ketua kelas Min? Iya ketua maksudnya, nggak pakai kelas. Masa bodoh dengan omongan ayahnya yang durjana? Yamato tetap kekeh
untuk melindungi negeri Wano dan membantu para samurai dari Kaido dan membuka batasan negeri Wano. Lalu Yamato mengeluarkan jurus Namuji Hyuga atau taring beku sakti yang dikeluarkan dari mulutnya ke arah Kaido. Sekilas bayangan Oden terlintas di saat Yamato mengatakan itu. Di benak Kaido dia pun mengeluarkan jurus Blast dari mulutnya untuk membalas serangan Yamato sambil berteriak, "Tak akan kubiarkan itu terjadi." Dua jurus Jigong Yamato dan Kaido, maksudnya yang dikeluarkan dari mulut ya, wancot sekalian, bertuburukan dan membuat ledakan yang sangat besar. Terlihat Kaido yang masih gagah dari hempasan jurus Yamato berkata, "Ya sudah kelelahan untuk tidak memakai keberuntunganmu." Ini sebenarnya apa kekuatan Makami Mythical Joan Yamato sebenarnya? Mari kita diskusikan di kolom komentar, wancot sekalian. Tulis saja apa itu kekuatan Yamato sebenarnya. Next, berlanjut ke lantai 3 Onigashima, aula perjamuan besar Onigashima, para wancot sekalian. Di situ terjadi pertempuran antara kedua tante Bohain sedang gede-gedean kekuatan. Jangan ngeres sudah semua wancot ya. Aduh, wancot sekalian ngeres amat, gede-gedean gunung kekuatan. Maksudnya bukan gunung yang itu. Brock yang melihat Robin dari kejauhan meminta Robin untuk bertahan. Tiba-tiba ada sosok yang memanggil Robin. Sosok itu ternyata adalah ibunya, Miko Olivia, yang ditemani oleh Profesor Clover dan juga Jaguar the Soul. Robin menghampiri mereka sambil tersenyum. Brock lalu berteriak kepada Robin agar jangan mendekat. Ternyata Robin tahu itu hanya ilusi dan hanya berpura-pura mendekat untuk melakukan serangan. Trismano Fresia. 3 tangan raksasa menabok ketiga orang yang paling disayanginya tersebut. Ketiga orang itu ternyata ilusi dari Black Maria dan ketiga anak buahnya. Anak buahnya itu sebenarnya adalah 2 orang pengguna Smile, yaitu Smile ular hidung babi dan Smile ular tikus, serta ditemani 1 number betina bernama Kunyun. Untung bukan kunyuk ya wancot sekalian, WKWK. Brock yang melihat akting Robin pun merasa syok. Si tengkorak Kribo itu berharap meminta Robin-chan memberi isyarat kalau ternyata dia tidak terpengaruh ilusi tersebut. Robin-chan yang sedang bete tidak mempedulikan omongan Brock. Beraninya mereka main-main dengan kenangan seseorang, ucap Robin. Robin dan Brock langsung berlari menjauh. Black Maria yang tidak mau ketinggalan juga berlari mengejar Brock dan Robin. Lari, tendang dan berlari. Itu mah lagu Subasa, Min. Gimana sih? Oh iya, maaf ya wancot sekalian. Black Maria yang ikut mengejar mereka merasa kaget. Bisa Robin dan Brock tidak terpengaruh ilusi yang dibuatnya. Robin bertanya ke Brock, kok dia bisa tidak berpengaruh ilusi Black Maria? Jangan meremehkan tulang mesum ini, Tante Robin. Brock sudah terombang-ambing di lautan gelora dan memimpikan teman-temannya, serumbar pirate yang sudah meninggal. Brock berharap itu mereka semua masih selamat. Brock cucol kepada Robin. Dia pedih setiap kali membayangkan anggota rumbar pirate. Robin yang mendengar curhatan Brock pun tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya senasib dengan Brock. Nah, coba wancot sekalian, curhat sama bekicot lain. Kalau kerjaannya cuma di rumah baca komik dan nonton anime, pasti bekicot itu akan menjawab, kita senasib. Atau iya sama ini juga. Lah, tapi kan ini lagi PPKM, non bekicot juga dalam rumah bekicot. Oh iya bener juga ya wancot sekalian.
Brock yang mendengar jawaban Robin tertawa dan berkata, kalau sekarang hal yang harus diselesaikan adalah masalah ini. Masalah ini adalah Black Maria. Ya wancot sekalian, bukan masalah kejombloan kalian. Black Maria yang sudah dekat dengan Robin dan Brock mengayunkan senjatanya ke arah mereka. Furisode, what you do? Brock yang hampir kena kepret Black Maria berteriak, lagi-lagi senjata aneh itu. Ternyata aneh wancot sekalian, senjata itu adalah Smile Puck, anjing Puck yang merupakan jenis anjing di MIB, dan kepala Puck itu berada di tengah kemudi kapal, berputar dan mengeluarkan api. Serem juga senjatanya. Black Maria yang berdiri di langit-langit bangunan lantai 3 Onigashima dengan kaki laba-labanya memutar-mutar senjata itu. Yang aneh, tapi tongkat dengan Smile Puck di tengahnya itu mengobarkan api. Spider-Girl jadi-jadian alias Black Maria berkata kepada Robin dan Brock bahwa ilusi tidak mempan terhadap mereka. Tapi ternyata Black Maria merasa mimpi mempan kepada mereka. Hal itu dikarenakan menurut Black Maria mustahil Brock dan Robin berhayal menang melawan Kaido sama. Oh, jadi Black Maria tuh menganggapnya Robin sama Brock cuma mimpi buat ngalahin Kaido. Itu mustahil. Gak mau kalah dengan Spider-Girl jadi-jadian, Robin pun mengeluarkan jaring laba-laba ke langit untuk mengangkat dirinya dan Brock. Di sini Brock cuma jadi beban sepertinya wancot sekalian. Robin melakukan hal itu dikarenakan lantai 3 pertunjukan Onigashima sudah habis terbakar. Kebakaran itu disebabkan senjata anjing Puck Smile yang mengorbankan api yang tadi diputarkan oleh Black Maria, sehingga api menyebar di lantai 3 tempat lacur Onigashima itu bekerja. Robin sedikit panik. Dia berkata ke Black Maria, kalau hal ini diteruskan akan membakar seluruh kastil. Black Maria yang melihat Robin meminta Robin untuk menyerah saja dan menyerahkan diri. Sudahlah, kau menyerah saja, Neng Robin. Tiba-tiba tengkorak yang dikira beban meminta Robin untuk mengangkutnya lebih lama. Lalu seketika dia menyerang Smile Puck yang merupakan senjata Black Maria dan menyebabkan kebakaran di lantai 3 Onigashima tersebut. Cool Show! Kepala Puck yang berada di senjata Black Maria mendadak membeku. Serangan Brock hanya dapat berefek ke makhluk hidup. Beruntung dan jeniusnya Oda, senjata Black Maria adalah makhluk hidup yang merupakan pemakan Smile. Melihat senjata lucu dan kesayangannya membeku, Black Maria memanggil namanya. Junaidi, bukan Junaidi atuh min, tapi Wan Yudo. Jauh amat min. Oh iya, namanya bukan Junaidi, namanya Wan Yudo. Kepala Wan Yudo pun copot dari senjata Black Maria. Black Maria pun masih mengayunkan senjatanya yang baru saja ditinggal Wan Yudo ke arah Robin. Jaring laba-laba Robin pun terputus dan dia akan jatuh ke lantai lautan api. Sebelum Robin jatuh, pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. Bukan pemadam kebakaran, Atumin, tapi Brock yang mengeluarkan jurus Soul Parade ke Burn dan memadamkan api. Gimana sih, Min? Iya, maaf. Sesaat sebelum Robin terjatuh, Black Maria mengeluarkan jurus bacotnya. Tapi hal itu tidak mempan terhadap Robin. Black Maria ngeluarin jurus bacotnya tuh terus-terusan, tapi nggak bisa-bisa. Atuh nggak mempan ke Robin. Sesampainya di bawah, Black Maria kembali mengeluarkan bacot-bacot ngejutsunya. Dengan meledek Sanji yang mempunyai bounty kedua tertinggi ingin menjebak Robin untuk menghadapi dirinya. Black Maria terus meledek Sanji, tapi Brock malah tertawa dan mengatakan Sanji orang yang luar biasa. Brock pun mempercayai Black Maria kepada Robin. Itu dikarenakan Sanji sudah mempercayainya untuk mengalahkan Black Maria.
Brock pun mengurus kurcil-kurcil Redemit, anak buah Black Maria yang datang. Black Maria bertanya kepada Robin, apa dirinya sudah menyinggung perasaannya. Robin menjawab dengan santai dan senyuman, dan berkata Black Maria tidak akan pernah bisa mengerti ketika salah satu sayap yang akan menerbangkan sang Raja Bajak Laut kita Monkey D. Luffy mengandalkanmu. Kemudian dia mengeluarkan jurus Gigante Fleur. Robin mengeluarkan duplikat tubuh raksasa besar dan beberapa tangan raksasa. Berlanjut ke skin berikutnya, saat pertempuran Robin dan Black Maria terus berlanjut, ini memperlihatkan reruntuhan pelabuhan Tokage. Luffy berteriak kelaparan dan meminta daging. Anak buah laut syok. Aduh, nih orang minta daging mulu. Karena Luffy sudah menghabiskan semua daging yang ada di kapal. Shinobu pun yang gak diajak ngobrol pun bertanya ke arah kru laut. Kalian menemukan di dalam laut ini sebuah keajaiban. Kru laut cuman bilang kalau mereka mendengar sesuatu pas disamperin taunya itu Luffy. Oh alah. Momonosuke berkata pada Luffy, dia senang Luffy selamat. Alhamdulillah Luffy kamu selamat. Luffy bertanya balik, atuh bisa kau di sini belut pink? Kok kamu bisa di sini belut pink? Momonosuke langsung termehek-mehek. Momo bercerita, Kinemon dan Kiku tepat di depannya. Belum selesai belut pink sudah dipotong oleh Luffy. Sekarang bukan waktunya seperti itu. You are the leader. Meweknya nanti aja kalau semua ini udah selesai. Bener juga Luffy ya. Dan mereka konsentrasi mengalahkan Kaido. Luffy tiba-tiba berteriak, kali ini aku tak akan kalah. Saat Luffy berteriak, muncul batang hidung Karibo dari semak-semak memperhatikan Luffy dari kejauhan. Luffy berteriak lagi, aku butuh daging. Krulau menjawab, akan ku coba carikan. Karibo yang masih ngintip berharap Luffy menang supaya bisa keluar dari negeri Wano. Kalau Luffy kalah, nggak mungkin dia bisa keluar. Karibo menyemangati Luffy dalam hatinya. Ayo bangkitlah. Di skin terakhir, si belut pink yang nggak guna dan dari tadi termehek-mehek diminta untuk berubah jadi naga dan membawanya ke atas untuk bertarung dengan Kaido kembali. Dan chapter 1020 selesai. Chapter 1021 dalam proses pengerjaan ya kawan-kawan bekicot sekalian. Jangan lupa tinggalin like, subscribe, komen. Bagaimana tentang kekuatan iblis Yamato? See ya, bye-bye.